Orang yang beriman meyakini bahwa nanti ada hari kiamat, hari akhir, hari di mana semua manusia, mulai dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir, akan dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Sehingga orang yang beriman kemudian berusaha mempersiapkan sebaik-baiknya, mengumpulkan bekal yang cukup untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadi orang yang rugi. Ya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuat, apa yang disiapkan untuk hari esok, hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, hari akhir nanti. Ketika kita masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita mempersiapkan dengan baik, tentu insya Allah kita akan bisa mempertanggungjawabkan dengan baik. Tentu persiapan yang baik sebagaimana banyak disebutkan dan kemarin sudah mulai kita bahas ya, adalah dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima, maka sungguh dia sudah memperoleh keberuntungan yang besar. Nah, oleh karena itu tentu di setiap saat, setiap kesempatan kehidupan kita berusaha untuk membawa diri kita ya sebagai bentuk persiapan kita untuk kehidupan kita nanti adalah kita menata hidup kita agar sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan ya, sudah diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin sudah kita diskusikan ya, Nabi dalam setiap kesempatan pasti menjadi bagian dari teladan kita, menjadi bagian dari contoh kita gitu. Semua yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tentu harus kita terima, baik itu berupa perintah, berupa seruan ya, dan juga berupa cegahan, larangan kan gitu. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu, jadi apa yang didatangkan oleh Rasul ambil gitu loh. Apa yang diperintahkan, dicontohkan ya, diserukan, ambil gitu. Ya, jangan kemudian malah kita memperturutkan hawa nafsu kita gitu. Kita tolak apa yang didatangkan oleh Rasul itu ya. Wa manahakum fantahu, dan sebaliknya yang dicegah, yang dilarang itu tinggalkanlah, jauhilah gitu. Nah, itulah sikap orang yang beriman, itulah sikap orang yang mempersiapkan bekal begitu ya. Karena itu orang yang beruntung nanti gitu. Di ayat lain disebutkan wa may yuti'illaha wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqi faulaika humul faizun. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, jadi dalam kehidupan ini maka ini harus ada ya, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, orang yang memperoleh kemenangan begitu, maka setiap bagian dari hidup kita itu tentu kita kita cerminkan ya, kita cerminkan kepada apa yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap hal, dalam segala hal gitu. Nah, maka tentu kita perhatikan ya bagaimana sikap-sikap kita, bagaimana perilaku-perilaku kita gitu. Apakah sudah bercermin kepada apa yang dicontohkan, ditunjukkan ya, dipantulkan dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini ada satu hal ya yang tentu harus menjadi perhatian kita, dan ini pun juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
untuk menuju kepada takwa, menuju kepada taat kepada Allah dan Rasul-Nya, ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan gitu. Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dikatakan i'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Maka adil ini akan lebih dekat kepada takwa ya. Adil itu harus ada dalam kehidupan kita ya. Siapapun kita, apapun kedudukan kita, maka kita akan jumpai bahwa ketika kita bisa berlaku adil itu akan membawa ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan dalam kehidupan kita. Baik dalam kapasitas kita sebagai pribadi, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita berbangsa, bernegara pun. Jadi kalau adil ini ada, maka pastilah masyarakat, pastilah keluarga, pastilah diri kita merasa nyaman, merasa tentram. Dan ini kalau kita mau belajar, mau memperhatikan petunjuk-petunjuk Allah ya, mau memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, ini cukup menjadi perhatian dalam kehidupan kita gitu. Adil, pada diri kita harus adil tentu ya. Ketika kita misalkan menyadari bahwa diri kita itu seorang hamba ya, hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak jadi dengan sendirinya, tetapi memang sengaja diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di Quran surat Al-A'raf ayat 172 Allah ingatkan alastu birabbikum ya. Ketika kita akan diciptakan, kita akan dikeluarkan untuk hadir dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sudah bersepakat, sudah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Qalu bala syahidna. Kita sudah menyatakan bahwa Allah memang Rabb kita. Maka dalam kehidupan di dunia ini tentu ya, adilnya adalah ketika kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Rabb kita, sebagai pencipta kita. Jangan kemudian kita mencari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran untuk hamba ini ya, anikbudullah, maka sembahlah Allah ya. Hambakanlah dirimu kepada Allah, itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya menghambakan diri kepadaku. Maka kalau kita posisinya adalah sebagai hamba, maka kewajiban kita lah tunaikan ya, berlaku adillah ya dengan menghambakan diri kepada Allah. Jangan berbuat syirik gitu. Jangan menduakan Allah. Jangan adakan sekutu-sekutu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit, bumi ya. Maka diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei para manusia, sembahlah Allah ya, Rabbmu, Tuhanmu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yaitu Zat yang menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ya. La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Maka pada diri kita perhatikan, ya sudahkah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan ya kita ini kadang-kadang menyembah Allah tapi masih berbuat kemusyrikan, masih syirik, masih mempercayai hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita sakit kadang-kadang ya, karena mungkin sakit lama, berobat belum sembuh dan seterusnya, kita kemudian menyeru kepada selain Allah, misalkan seperti itu. Ketika kita kesulitan dalam kaitannya misalkan rezeki sedang sempit, ya kadang-kadang kita lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tentu keliru gitu, tidak sebagaimana yang dikehendaki, dicontohkan oleh Rasulnya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
murnikan ketaatan kita kepada Allah, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan percaya terhadap ramalan-ramalan, jangan percaya terhadap keyakinan-keyakinan yang tidak benar ya. Yang gaib hanya Allah saja yang tahu gitu. Masa depan kita tidak ada yang tahu gitu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka murnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bagian adilnya kita untuk menunaikan haknya Allah gitu. Maka dalam suatu ketika dalam satu perjalanan ketika Nabi SAW bersama sahabat Mu'ad bin Jabal ya, maka kemudian memberikan nasihat kepada Mu'ad. Wahai Mu'ad, tahukah kamu ya hak Allah terhadap hamba gitu. Hak Allah terhadap hamba gitu. Maka sahabat Mu'ad, Allahu wa rasuluh alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan oleh Rasulullah bahwa hak Allah terhadap hamba adalah untuk disembah dengan tidak mempersekutukannya, tidak berbuat syirik gitu. Nah, ketika hamba itu sudah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berbuat syirik, maka kemudian apa hak hamba ya? Hak hamba itu ya ketika sudah dia berbuat tadi menghambakan diri kepada Allah dengan tidak berbuat syirik. Maka hak hamba itu ya ketika sudah tidak berbuat syirik, maka dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, maka ini mari kita satu contoh dulu adil kita di dalam kita menundukkan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita kalau kita baca adil maka di sana banyak ya. Bagaimana kita berbuat adil kepada keluarga kita? Bagaimana kita berbuat adil terhadap tetangga kita? Bagaimana kita berbuat adil terhadap orang yang kita pimpin dan seterusnya begitu. Jadi memang perintah Allah sederhana, simple ya. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil. Tapi ternyata adil ini ketika bisa kita hadirkan dalam kehidupan kita, nanti akan membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Idilu huwa aqrabu lit taqwa. Berbuat adil lah ya. Dan ini suatu sikap perilaku yang diperintahkan oleh Allah, contohkan oleh Rasulullah yang tentu kemudian harusnya kita hadir dalam kehidupan kita ya. Bahkan di dalam banyak nanti tuntunan terhadap musuh sekalipun itu ada di sana nilai-nilai keadilan yang harus kita berikan. Nah, kalau kita bisa hadirkan, insya Allah kita akan tenang, kita akan bahagia, kita akan bisa terbimbing untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan bisa mengingatkan kita bersama.